Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku di SMK Kartini Bakti Mandiri. Perkenalkan, nama Ibu Endah Permatasari. Kalian bisa memanggil Ibu dengan sebutan Ibu Endah. Ibu mengajar mata pelajaran bimbingan konseling, dan pada kesempatan hari ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenai pendidikan karakter. Apa sih yang dimaksud dengan pendidikan karakter itu? Bisa kita lihat. Menurut Rencana Aksi Nasional Pendidikan Karakter pada tahun 2010, ada pengertiannya, yaitu berisikan mengenai nilai, budi pekerti, moral, watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik buruk, memelihara apa yang baik dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Ini adalah definisi mengenai pendidikan karakter menurut Rencana Aksi Nasional Pendidikan Karakter pada tahun 2010. Kemudian kita bisa lihat pendidikan secara komprehensif itu adalah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, kemudian budi pekerti yang kaitannya dengan akhlak, karakter, serta kreativitas dan inovatif. Kalian bisa lihat di sini ada Ki Hajar Dewantoro. Beliau adalah tokoh pendidikan di Indonesia. Beliau menyampaikan bahwa pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan pertumbuhannya, baik itu budi pekerti yang berkaitan dengan kekuatan batin, karakter, pikiran, dan tubuh anak. Bagian-bagian itu boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak kita. Nah, lalu kapan sih pentingnya pendidikan karakter itu kita dapatkan? Sangat-sangat dari usia dini, itu sangat penting. Dilihat dari grafik ini, PAUD atau SD kita tuh sebenarnya sudah sangat penting untuk memiliki pendidikan karakter. SMP, SMA, kemudian sampai perguruan tinggi jika kalian melanjutkan kepada perguruan tinggi. Kemudian ada alur pikir pembangunan karakter bangsa. Nah, di sini kaitannya sangat luas karena yang namanya pendidikan karakter itu berkaitan juga dengan individu dan juga nilai-nilai bangsa. Kita bisa lihat bahwa bangsa yang berkarakter atau individu yang memiliki karakter yang bagus adalah terdiri dari beberapa komponen. Di sini terlihat ada 9 komponen. Yang pertama adalah tangguh, kedua kompetitif, ketiga berakhlak mulia, keempat bermoral, kelima bertoleran, 6 bergotong royong, 7 berjiwa patriotik, 8 berkembang dinamis, 9 berorientasi iptek, yang semuanya dijiwai oleh imtak kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, orang yang memiliki karakter seperti ini pasti ada kaitannya dengan nilai fitrah manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai apa? Sebagai makhluk yang dapat berharkat dan bermartabat. Kemudian, bangsa yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan nilai-nilai Pancasila itu adalah poin yang penting. Bisa dikatakan bahwa individu tersebut memiliki karakter atau pendidikan berkarakter. Kita lihat sini ada kaitannya dengan permasalahan bangsa dan negara. Diorientasi dalam implementasi nilai-nilai Pancasila. Karena cakupan nilai Pancasila ini luas, kita bisa melihat satu persatu apakah ada individu yang memiliki nilai-nilai Pancasila seperti nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Otomatis itu kaitannya dengan ibadah atau kaitannya kita dengan spiritual. Kemudian yang bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tentu sangat ada, karena tidak menutup kemungkinan bahwa setiap individu pasti memiliki nilai yang bergeser. Kemudian yang ketiga adalah memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa. Apalagi di era globalisasi sekarang, banyak anak atau mungkin di kalangan kalian yang lebih suka artis Korea atau misalkan budaya di luar. Kemudian yang keempat adalah ancaman disintegrasi bangsa. Yang kelima, melemahnya kemandirian bangsa. Nah, kemudian dari permasalahan bangsa dan negara ini, kalian bisa lihat ada namanya strategi, yaitu berkaitan dengan sosialisasi, penyadaran, pendidikan, pemberdayaan, pembudayaan, dan kerjasama. Sebenarnya dari kaitan alur berpikir pembangunan karakter bangsa ini saling berkaitan antara nilai Pancasila, karakter berpendidikan, kemudian karakter bangsa seperti apa sehingga dapat membentuk individu yang memiliki karakter yang bagus. Kita lihat di sini ada desain induk pendidikan karakter. Sebenarnya pokok utamanya adalah
nilai-nilai luhur. Nah, di nilai-nilai luhur ini kaitannya ada 3 aspek. Yang pertama adalah berkaitan dengan agama, Pancasila, Undang-Undang 1945, kemudian teori pendidikan, psikologi, nilai, dan sosial budaya. Pengalaman terbaik pun sebelumnya kita memiliki pengalaman di masa lalu yang menurut kita itu pengalaman terbaik itu sangat berkaitan untuk kehidupan kita yang saat ini. Nah, kemudian kaitannya untuk dengan karakter itu apa sih? Intervensi kaitannya. Karena satuan pendidikan sangat berpengaruh, keluarga dan masyarakat. Namun, bisa kita yakini bahwa seseorang atau individu yang memiliki karakter yang baik itu dapat dilihat dari pola atau keluarganya terlebih dahulu. Bagaimana sih individu tersebut diterapkan pola asuhnya oleh orang tua. Jangan sampai, makanya tadi penting bahwa pendidikan yang berkarakter itu kita dapatkan dari usia sangat dini. Dari usia 4 sampai 6 tahun itu sebenarnya sudah sangat penting. Karena banyak pada saat ini pendidikan-pendidikan yang sudah menerapkan pendidikan karakter di usia PAUD. Nah, kemudian yang kedua adalah satuan pendidikan. Satuan pendidikan pun sangat penting karena peran guru di sini sangat-sangat menjadi role model bagi peserta didiknya. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa siswa atau peserta didik akan melihat, oh guru tuh seperti ini sikapnya, masa sih? Oh guru tuh seperti ini karakternya, masa sih seperti ini? Pasti kalian akan menjudge seperti itu. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa karakter guru atau pola perilaku guru itu dapat menjadi role model bagi kalian. Kemudian juga masyarakat berpengaruh. Ruang lingkup kalian di rumah, bagaimana cara kalian berinteraksi dengan lingkungan sekitar, bagaimana cara kalian berkomunikasi dengan masyarakat, tetangga, dan itu sangat berpengaruh untuk menilai bagaimana sih karakter kalian. Nah, kemudian dari 3 aspek ini, satuan pendidikan, bagaimana kalian di lingkungan sekolah, keluarga, bagaimana pola asuh kalian, kemudian yang ketiga, bagaimana sih hubungan kalian dengan masyarakat. Di sini dapat disimpulkan bahwa kalian memiliki perilaku atau berkarakter seperti apa. Apakah orang yang bertanggung jawab? Apakah orang yang misalkan minder? Atau orang yang misalkan kurang berinteraksi dengan tetangga, itu bisa dilihat. Nah, kemudian perangkat pendukungnya apa saja sih? Perangkat pendukungnya adalah kebijakan, pedoman, sumber daya lingkungan, sarana prasarana, kebersamaan, komitmen, dan pemangku kepentingan. Lalu tujuan, fungsi, media pendidikan karakter ini sangat-sangat penting. Apa sih tujuan dari pendidikan karakter itu? Pendidikan karakter mengembangkan karakter bangsa agar mampu mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila. Pendidikan karakter sebagai pilar kebangkitan bangsa, meraih prestasi, junjung tinggi, budi pekerti. Nah, ini menurut Hardiknas 20 Mei 2011. Kemudian selain tujuan, adapun fungsi-fungsi dari pendidikan karakter itu sendiri. Yang pertama adalah mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik. Yang kedua, memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultur, memperkuat perilaku yang sudah baik. Yang ketiga, meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia, penyaring budaya yang kurang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Karena tidak bisa dipungkiri, yaitu tadi kita hidup di era globalisasi. Pada tahun 2020 ini begitu banyak budaya luar masuk ke dalam Indonesia, dan mungkin di antara kita sudah mulai lupa nih budaya-budaya Indonesia apa saja, makanan khas Indonesia apa saja. Makanya kalau seseorang tidak memiliki karakter, maka itu semua akan luntur. Nah, media pendidikan karakter itu banyak kaitannya, yaitu pertama keluarga, karena keluarga adalah fondasi utama untuk membentuk karakter seseorang. Satuan pendidikan jelas bahwa di sekolah kita menghabiskan waktu beberapa jam, pasti itu sangat berkaitan dengan pola karakter kita. Kemudian masyarakat sipil, politik, pemerintah, dunia usaha, dan juga media massa. Kemudian konfigurasi nilai, sosial, kultural, secara psikologis. Ini ada 4 yang saling berkolaborasi. Mengapa lingkaran ini saling berkaitan? Karena tidak bisa lepas antara satu dan yang lainnya, karena saling berkaitan. Apa saja sih yang penting untuk menjadikan seseorang berkarakter baik? Olah pikir tentu perlu, olah hati, olahraga, dan juga olah rasa atau olah karsa.
Apa sih olah pikir itu? Tentu olah pikir berkaitan dengan kognitif, seperti kecerdasan, kreativitas seseorang, inovatif, rasa ingin tahu, berpikirnya dia seperti apa, terbukakah atau tertutup, kemudian produktif, berorientasi iptek, dan reflektif. Nah, kalau olah hati, ini yang berkaitan dengan spiritual atau ibadah kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beriman, bertakwa, jujur enggak, kemudian amanah tidak, adil tidak, tanggung jawab tidak orangnya, kemudian berempati atau dia dapat mengambil resiko tidak atas perilaku yang dia ambil atau keputusan yang dia dapatkan, kemudian dia berjiwa patriotik atau tidak. Kemudian olahraga, selain olah pikir dan olah hati, fisik pun sangat penting untuk berkaitan dengan nilai karakter seperti bersih, sehat, disiplin, sportif, tangguh, andal, berdaya tahan, bersahabat, kooperatif, kemudian ceria dan gigih. Dan satu hal lagi itu adalah olah rasa. Olah rasa ini apa? Kaitannya dengan aspek-aspek yang seperti keramahan, saling menghargai, toleransi tidak orangnya, kemudian suka menolong, apakah cuek, gotong royong, nasionalisme, kemudian mengutamakan kepentingan sendiri atau orang lain, kemudian dinamis, kerja keras, dan beretos kerja. Ini kaitannya, 4 hal ini memang harus saling berkaitan, makanya lingkarannya tidak terpisahkan. Nah, yang berkaitan tadi dengan olah pikir, olah hati, dan olahraga serta olah karsa ini adalah untuk mempertimbangkan sebenarnya seseorang menjadi karakter yang baik. Seperti dimulai dari sedikit yang esensial, yang sederhana, yang mudah dilaksanakan sesuai dengan kondisi masing-masing sekolah atau wilayah. Kaitannya apa? Untuk menciptakan seseorang memiliki karakter yang baik, itu tentu kalau di lingkupnya sekolah, otomatis kita pun akan menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, dan juga mungkin memiliki aspek-aspek seperti beretika, sopan santun, sebelum masuk kelas kita memberi salam, berdoa, dan lain-lain. Yang kedua adalah mengenai kecerdasan, kepedulian, tangguh, dan juga rasa jujur. Ini ada beberapa contoh mengenai nilai-nilai untuk dikategorikan seseorang memiliki karakter yang baik. Yang pertama adalah religius. Religius itu apa sih definisinya? Bisa kita lihat, sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, agama apapun ya. Kemudian toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain serta hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Jadi memang di sini perlu kita introspeksi terhadap diri sendiri. Jangan sampai menganggap bahwa agama saya ini bagus, si A ini jelek, agama saya ini menurut saya baik dibanding agama si C. Jangan sampai seperti itu. Itu karena akan membuat seseorang kelihatan tidak baik di mata orang lain. Kemudian yang kedua adalah jujur. Deskripsinya adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan juga pekerjaan. Jadi dalam segala aspek ini seseorang yang dikatakan jujur itu dapat komitmen terhadap apa yang dikatakannya. Yang ketiga, toleransi. Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan, baik itu agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang yang berbeda. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa setiap orang memiliki pandangan atau memiliki persepsi yang berbeda antara satu dan yang lainnya. Maka dari situ, sikap toleransi itu perlu kita miliki. Yang keempat adalah rasa disiplin. Seperti apa sih? Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Kalau di ruang lingkup sekolah, kita misalkan hari Senin berpakaiannya apa, Selasa berpakaian apa, itu harus kita ikutin. Karena setiap sekolah memiliki aturan yang sudah dibuat dan itu bertujuan untuk membentuk karakter kita lebih baik. Terbayang loh tiga orang kalian, apabila sekolah tidak memiliki aturan atau misalkan anak tidak diwajibkan untuk berseragam, misalkan datang tidak tepat waktu, terbayangkan bagaimana kondisi atau ruang lingkup di sekolah itu bisa tidak akan terkendali. Nah, selanjutnya adalah nilai kerja keras.
Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Ini kaitannya dengan kesungguh-sungguhan. Karena banyak di antara kalian mungkin yang ketika masa SMP-nya diberikan tugas oleh gurunya, tapi nanti dikumpulinnya misalkan minggu depan. Jadi kerjainnya 1 hari sebelumnya nih. Nah, ini kan kaitannya dengan nilai kerja keras. Akan berbeda hasilnya ketika seseorang yang mengerjakan PR atau tugas di hari H langsung dibandingkan dengan seseorang yang mengerjakan tugasnya satu hari sebelumnya. Itu akan berbeda terlihat. Nah, kemudian yang keenam adalah kreatif. Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari apa yang telah dimiliki. Ini jelas memang sedikit perbandingannya, namun tiap individu pasti memiliki kreativitas yang berbeda-beda. Nah, yang ketujuh adalah mandiri. Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Apalagi kalian sudah memasuki masa di jenjang SMK nih, otomatis dari SMP peralihan ke SMK, itu kalian sudah dituntut untuk menjadi seseorang yang mandiri, baik secara mengerjakan tugas, baik secara merawat diri sendiri, itu harus kalian belajar semandiri. Yang kedelapan adalah demokratis, yaitu adalah cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dengan orang lain. Jadi kita itu berpikiran open-minded, dapat menerima masukan dari orang lain, tidak mudah tersinggung, dan kita dapat bekerja sama mengenai suatu permasalahan. Sekiranya kalau misalkan kita ambil ini, resikonya apa ya? Jadi jangan menganggap bahwa pendapat kita yang paling betul. Yang kesembilan adalah rasa ingin tahu, yaitu adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari apa yang dipelajarinya, dilihat dan didengar. Jadi jangan hanya ketika kita ke sekolah, datang membawa alat tulis, duduk di kursi, mendengarkan guru, pulang tanpa membawa apa-apa. Kita ingin tahu, oh guru ini menyampaikan materi ini tujuannya apa ya? Oh ternyata ada feedback buat saya, seperti itu. Yang ke-10 adalah semangat kebangsaan, yaitu cara berpikir, bertindak, dan wawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Nah, biasanya ini berkaitan dengan seorang pemimpin, misalkan ketua kelas. Tidak mungkin kan ketua kelas mementingkan dirinya sendiri, pasti dia akan memikirkan, oh teman-temanku yang lainnya udah kebagian belum ya? Oh teman-temanku udah tahu belum ya info bahwa tugas ini harus diselesaikan pada hari ini jam segini. Nah, ini kaitannya dengan semangat kebangsaan. Kemudian yang ke-11 adalah cinta tanah air. Cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsanya. Ini kaitannya dengan kalau misalkan di ruang lingkup sekolah, biasanya ketika upacara, ada seseorang yang menjadi kewajibannya untuk mengibarkan bendera merah putih, membacakan Undang-Undang 1945, membacakan doa, karena ini memang memiliki nilai-nilai dasar Pancasila yang harus dijalankan. Yang ke-12 adalah menghargai prestasi, yaitu adalah sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui dan menghormati keberhasilan orang lain. Kita hidup di dunia yang memang kalau kalian ruang lingkupnya pelajar itu pasti ada yang namanya saingan lah. Ingin menjadi ranking 1, ranking yang paling umum, atau misalkan supaya saya dapat dikenal oleh guru, ingin mendekati guru dengan apa? Dengan cara berprestasi. Tapi jangan lupa bahwa kita itu adalah dapat menghargai satu sama lain. Jangan sampai ketika kalian berusaha untuk menunjukkan yang terbaik, justru kalian malah renggang atau menjauhi teman-teman kalian karena merasa bahwa teman kalian ada saingan kalian. Kita akan sportif mengenai prestasi yang menjadikan patokan untuk kalian mendapatkan nilai. Yang 13 adalah bersahabat atau komunikatif, yaitu tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. Jadi kita kelihatan, si A ternyata ramah ya, si B kok pendiam sih. Nah, itu kita introspeksi.
Bagaimana sih caranya supaya kita dapat dikenal orang lain? Bagaimana sih caranya supaya kita dapat berbaur, beradaptasi dengan lingkungan yang baru? Terutama kalian yang baru masuk di sekolah, satu kelas dengan orang yang baru kalian kenal, otomatis ini sangat berpengaruh. Supaya kalian apa? Kalian dapat berbaur dan memiliki sahabat. Yang ke-14 adalah cinta damai. Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. Ke-15, gemar membaca. Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi diri kalian. Pasti kalian memiliki buku favorit lah, baik itu fiksi maupun secara akademis. Itu kalian pasti memiliki buku kegemaran. Itu sangat berkaitan dengan apa? Dengan wawasan yang kalian miliki. Kemudian yang ke-16 adalah peduli lingkungan, yaitu adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Makanya di beberapa sudut sekolah disediakan sebagai tong sampah. Itu adalah sebagai apa? Sebagai bentuk bahwa kalian memiliki tanggung jawab. Ketika kalian sedang misalkan makan atau membeli botol minuman, nah kalian itu berkewajiban untuk tidak membuang sampah di lingkungan sekolah, karena itu kaitannya apa dengan peduli lingkungan dimanapun kalian berada. Yang ke-17 adalah peduli sosial, yaitu adalah sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan bagi orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Nah, ini kaitannya dengan baksos, bakti sosial, atau kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Yang ke-18 adalah rasa tanggung jawab, yaitu sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya baik terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan yang berkaitan dengan alam, sosial dan budaya, negara dan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian intervensinya apa sih terhadap proses belajar mengajar? Ini ada kaitannya. Pertama itu ada integrasi ke dalam kegiatan belajar mengajar pada setiap mata pelajaran, karena setiap mata pelajaran pasti memiliki nilai-nilai yang harus dicapai setiap mata pelajarannya itu. Nah, kemudian kegiatan belajar mengajar ini kaitannya dengan apa? Budaya sekolah, kehidupan, kegiatan keseharian di satuan pendidikan, kemudian kegiatan ekstrakurikuler pun ini berkaitan. Ada yang misalkan ikut kerohanian, ada yang ikut misalkan kegiatan ekstrakurikuler olahraga seperti voli dan lain-lain. Nah, ini pun berkaitan dengan kegiatan keseharian kalian di rumah. Mungkin di lingkungan rumah kalian ada yang mengikuti Karang Taruna, itu kan berkaitan dengan kegiatan apa sih yang dapat saya eksplor di diri saya, karena setiap orang memiliki passionnya masing-masing. Nah, adapun indikator awal sekolah yang berkarakter, itu pertama adalah bersih, rapi, dan nyaman. Contohnya misalkan tersedianya toilet yang selalu bersih dan tersedia air dan fasilitasnya. Kedua, adanya bak sampah tersedia di tempat-tempat yang semestinya. Ketiga, tanaman di halaman terpelihara dan menimbulkan rasa sejuk. Keempat, halaman dan ruang kelas selalu bersih dan rapi. Nah, kemudian yang kedua adalah disiplin. Pendidik, tenaga pendidik, dan peserta didik datang tepat waktu. Jelas, kita mengharapkan bahwa anak atau peserta didik kita jam 7 masuk, tapi ternyata gurunya misalkan datangnya jam 8, jam 9. Itu kan kayaknya tidak sesuai gitu ya. Kemudian aturan yang sudah disetujui oleh warga sekolah harus dilaksanakan dengan baik. Warga sekolah kan cakupannya luas. Kita sebagai guru dan kalian juga sebagai peserta didik. Jadi kita berkolaborasi agar gimana sih caranya membentuk suatu disiplin di ruang lingkup sekolah. Yang ketiga adalah sopan. Guru dan tenaga kependidikan serta peserta didik saling memberi salam jika bertemu dimanapun itu, bukan hanya di sekolah. Di luar sekolah pun kita masih bertanggung jawab untuk apa? Untuk melakukan sopan santun seperti ini. Kemudian yang kedua adalah berpakaian rapi dan sopan. Nah, adapun tahapan pembentukan karakter, yang pertama adalah tahapan penanaman. Dikenalkan contoh-contoh konkret yang baik dan buruknya, misalkan peraturan di sekolah ini tuh ini loh, yang baik yang boleh dilakukan ini, yang tidak boleh dilakukan ini. Ketika kalian melakukan hal yang tidak boleh dilakukan, maka kalian akan terkena sanksi. Nah, itu kalian perlu dipahami hal seperti itu. Yang kedua, jelaskan konsekuensi positif dan negatifnya.
Ketiga, orang tua pun ikut memantau, jadi bukan hanya peran guru saja. Nah, masyarakat di sini juga, masyarakat lingkungan sekolah pun pasti akan berpengaruh terhadap karakter kita. Yang keempat adalah yang salah dibetulkan dengan cara baik, yang sudah betul memberikan contoh kepada temannya yang melakukan kesalahan. Yang kedua, tahap penumbuhan. Hasil penanaman tadi yang pada tahap pertama itu selalu diingatkan, dibimbing, dipantau, makanya selalu ada evaluasi. Si A ketika kelas 1, oh sikapnya seperti ini. Ketika kelas 2 kok seperti ini ya, kita cross check ada apa. Nah, kemudian yang kedua, jangan dicela atau dihina agar tumbuh dengan baik dalam hati yang sanubari. Karena banyak di antara kita ketika seseorang melakukan kesalahan, kita langsung menjudge si A seperti ini. Padahal kita tidak bisa menjudge seperti itu. Kita harus lihat dulu, kenapa sih si A melakukan hal seperti itu. Nah, kita tidak boleh langsung mencela dia. Yang ketiga adalah tahap pengembangan. Melalui kegiatan konkret, berikan kepercayaan melalui diskusi, permainan peran, simulasi, dan lain-lain. Yang kedua, dengan memerankan mudah interaksi sesuai potensinya. Jadi kita bisa lihat, oh si A ternyata minatnya di bidang ini, si B minatnya di bidang ini. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan setiap siswa. Yang keempat adalah tahap pemantapan. Diberi kesempatan untuk mengaktualisasikan diri dalam bentuk kegiatan nyata. Kemudian bersama teman atau masyarakat didorong untuk partisipasi aktif, bertanggung jawab dalam sikap, tindakan, dan tutur kata. Ini ada beberapa contoh mengenai implementasi pendidikan karakter di satuan pendidikan. Bu ambil contoh di satuan SMP ya. Nah, ini beberapa contoh. Ini contohnya ketika usia dini di TK Pembina Kota Mataram di Jalan Pemuda nomor 61 di Kota Mataram. Nilai yang diterapkannya atau yang harus dicapai dalam sekolah ini adalah kemandirian, keberhasilan, religius, dan sopan santun. Maka keberhasilan yang dicapainya adalah terjadi perubahan dan mulai terlihat seperti mengucapkan salam, membuang sampah dalam kegiatan sehari-hari. Namun ada pun kendalanya. Kendalanya adalah peran serta orang tua di rumah belum satu kesepahaman dan satu tindakan. Misalkan di sekolah sudah menerapkan nih bahwa si anak harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, tapi di rumah tidak disosialisasikan kepada orang tuanya. Maka ini kan tidak ada keselarasan. Maka sangat perlu ya antara keselarasan dari rumah, program di rumah dengan orang tua, dengan juga para guru di sekolah. Yang kedua adalah di SD Negeri 4 Birogo di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bukit Tinggi. Nilai yang harus dicapai adalah religius, jujur, bersih dan nyaman, disiplin, serta senyum sapa, salam sopan santun atau 5S. Keberhasilannya dicapai apa? Penerapan nilai-nilai mulai berkembang karena ini udah masuk ke tingkat SD. Namun ada pun kendalanya itu adalah kesulitan air bersih, terutama pada waktu siang hari. Nah, ini tingkat SMP, yaitu beralamat di Jalan Caringin, Bandung Selatan, Kota Bandung. Nilai yang dicapai adalah peduli lingkungan atau bersih, kesehatan, religius, disiplin, sopan santun. Keberhasilan adalah penerapan nilai-nilai mulai berkembang. Namun kendalanya adalah dekat dengan lingkungan pasar Caringin. Nah, cukup sekian materi yang Ibu sampaikan mengenai pendidikan karakter. Semoga kalian dapat mencerna atau memahami apa sih pentingnya pendidikan karakter bagi diri kita. Nah, untuk supaya kalian lebih memahami mengenai pendidikan karakter, Ibu memiliki tugas. Yang pertama, setujukah Anda dengan adanya pendidikan karakter? Jika iya, apa alasannya? Jika tidak, apa alasannya? Yang kedua, apa harapan Anda dengan adanya pendidikan karakter di lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga? Yang ketiga, menurut Anda, di manakah letak keberhasilan pendidikan karakter itu? Oke, cuma 3 ya tugasnya. Nah, tugas dituliskan di buku bimbingan konseling, kemudian setelah selesai lalu fotokan, tuliskan nama lengkap, kelas, serta jurusan, kemudian kirimkan ke nomor WA Ibu yang sudah tertera di slide. Tugas dikumpulkan pada hari Sabtu pada tanggal 18 Juli 2020. Oke, cukup sekian materi mengenai pendidikan karakter ini. Semoga kalian dapat mengambil manfaat dari pendidikan karakter ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.